Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah, bapak-bapak dan juga ibu sekalian dari Masjid Aliyah rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini di kajian menjelang iftar, menjelang berbuka puasa, saya akan membawakan sebuah tema. Yang tema tersebut merupakan tema yang sangat penting bagi kita semua agar semangat untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang mengingat kematian. Tidak terasa waktu terus-menerus berlalu. Bahkan sepertiga dari bulan Ramadan ini telah melewati kita. Secara langsung ataupun tidak langsung, ini menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan kematian. Hari demi hari yang kita lalui menyeret kita kepada ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ini berkata, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka anta ayyam. Sesungguhnya engkau adalah hitungan-hitungan hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka." Setiap kali pergi satu hari, maka akan pergi juga sebagian dari dirimu. Kalau kita berbicara tentang ajal, berbicara tentang kematian adalah pembahasan yang dimana kebanyakan manusia lari dari pembahasan tersebut. Mengapa? Karena hampir setiap orang ini mereka takut akan yang namanya kematian. Kecuali ada dua golongan yang mereka tidak takut terhadap kematian. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat dan juga berusaha memperbaiki dirinya. Maka kematian tersebut ini akan menambah rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat kepada kematian tersebut akan menambah rasa malu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berhenti dari dosa, berhenti dari kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa hakikat dari malu tersebut. Antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Wal batna wa ma hawa. Menjaga perut dan apa yang ada padanya. Wal tadhkuril mauta wal bila. Hendaknya engkau mengingat kematian dan juga mengingat hancurnya jasad engkau. Wa man aradal akhirah taraka zinatal hayati dunya. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia telah malu pada Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sebenar-benarnya.
Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, ini hadis yang sahih. Nah, golongan yang kedua adalah orang yang yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut dan diperintahkan untuk mengingat kematian, mereka tidaklah enggan. Justru mereka semakin bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan percaya terhadap janjinya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang tidak takut kepada kematian. Setelah perang Uhud, ketika mereka ditembak kekalahan, mereka pulang ke Madinah dalam keadaan terluka, dalam keadaan sedih, karena banyak para sahabat yang meninggalkan mereka syahid di medan peperangan. Terdengar kabar bahwa orang kufar Quraisy yang tadinya pulang ke kota Mekah, mereka ingin menyerang kota Madinah. Mereka ingin menghabiskan Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Tapi Rasulullah SAW tidak takut, tidak gentar. Justru ia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung. Ibadallah, kematian ini pasti akan datang dan tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Tidak ada kelalaian dari penduduk dunia dari sesuatu yang lebih dibandingkan kelalaian mereka terhadap kematian. Kita sering lalai, sering lupa. Kadang barang tertinggal, kadang dokumen tertinggal, kadang sesuatu kita lupa untuk kerjakan. Tapi yang paling sering kita lupakan adalah masalah kematian. Padahal semua yakin, semua mengimani bahwa mati itu pasti akan yang datang. Yang muda jangan terlena dengan masa mudanya, karena muda juga bisa didatangi oleh kematian. Yang sehat, janganlah dia tertipu dengan kesehatannya. Yang kuat, janganlah dia tertipu dengan kekuatannya. Yang berkuasa, janganlah dia merasa lalai dengan kekuasaannya. Dan yang kaya, janganlah lalai dengan kematian karena dia memiliki harta. Semuanya bisa dihanggapi oleh kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batas kematiannya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa mengakhirkan barang sedikit, enggak bisa. Wa la yastaqdimun, dan mereka tidak bisa memajukannya juga. Ini surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Bahkan Nabi SAW juga telah bersabda, dan hadis ini adalah hadis yang banyak diriwayatkan oleh para ulama, dimaktubkan dalam kitab mereka, termasuk Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Apa kata Nabi SAW? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari dalam keadaan setetes mani. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah semisal itu juga. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu juga. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian baru dikirimkan malaikat. Setelah 120 hari, 4 bulan. Fayanfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkanlah ruh tersebut kepada janin. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan dengan 4 kalimat. Bikat bi rizqihi, ditulis rizkinya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak apa? Di dalam perut ibunya rizkinya sudah ditetapkan. Wa ajalihi, dan juga ajalnya. Wa amalihi, apa yang akan dia amalkan. Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah hamba tersebut jadi hamba yang sengsara atau menjadi hamba yang berbahagia. Bahkan ada kisah seorang ayah yang ia bernazar ketika di Syam itu terjadi pandemi, terjadi wabah taun. Dia bernazar, dia perintahkan anaknya untuk pulang ke kota Madinah. Dan nazarnya tersebut ia katakan, kalau anak saya datang selamat dalam keadaan hidup di kota Madinah,
saya bernazar. Apa nazarnya? Anak saya akan pergi haji jalan kaki. Nazar berat. Apa nazarnya? Kalau anak saya dari Syam menuju Madinah selamat hidup sampai ke kota Madinah, saya bernazar anak saya akan pergi haji jalan kaki. Ternyata anaknya selamat sampai kota Madinah, tidak terkena wabah, tapi beberapa hari kemudian meninggal. Akhirnya bapak tersebut bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mendengar kisahnya tersebut marah. Kenapa marah? Kata Ibnu Umar, awalam yunhau anin nadri, bukankah kalian telah dilarang dari nazar? Jadi nazar ini hukumnya tidak boleh. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, innan nadra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Sesungguhnya nazar itu tidak memajukan sesuatu dan juga tidak membelakangkannya. Kalau kita punya hajat kemudian bernazar, kalau misalnya nanti saya diangkat jabatannya, saya akan bersedekah sebesar sekian. Ini tidak berpengaruh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Umar, la yuqaddim syai'an wa la yuakhir. Tidak memajukan sesuatu, tidak membelakangkan sesuatu, termasuk dalam masalah kematian, enggak bisa. Innama yustakhraju minal bakhil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nazar itu keluar dari orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit ketika mereka ibadah, mereka memberi syarat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan cara kematian saja ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa tidak kita harus mati dengan cara yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mati karena penyakit, maka dia harus mati dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati tanpa sebab, ada yang mati di tempat kerjanya. Ini pasti mereka akan mati dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 154, yaqulun, mereka berkata, orang-orang munafik, "Lau kana lana minal amri syai'un," kalau sekiranya kita berkuasa terhadap sesuatu, "ma qutilna hahuna," kami tidak akan terbunuh di sini dalam perang Uhud. Qul, katakan wahai Muhammad, "Lau kuntum fi buyutikum," kalau sekiranya kalian berada di rumah, "la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim," tentu orang-orang yang telah ditetapkan mereka terbunuh akan keluar dari rumah-rumah mereka ke tempat mereka ditetapkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua agar memperbanyak untuk mengingat mati. Kenapa? Dengan mengingat mati kita akan ingat negeri akhirat. Dengan mengingat mati bahwa kita akan tahu bahwa ada yang namanya hisab. Dengan mengingat mati maka kita akan semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kenikmatan. Apa yang dimaksud dengan penghancur kenikmatan adalah kematian. Dan ketahuilah bahwa penyebab dari lupa terhadap kematian ini kebanyakannya adalah sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia menyebabkan kita ini lupa terhadap kematian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan, berbanyak-banyak kalian dalam masalah harta, dalam masalah jabatan, dalam masalah popularitas, telah melalaikan kalian. Dari apa? Dari ibadah pada Allah. Dari apa? Dari kematian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kubur-kubur kalian. Jadi sampai mati.
Kalau sekiranya orang sibuk dengan dunia, mereka akan lupa terhadap kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini juga berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan demikian, mereka itu adalah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah apa yang kalian telah diberikan rizki. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kemudian kalian akan mengatakan, wahai Rabb, kalau sekiranya engkau akhirkan ajalku dengan waktu yang sedikit saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, tentu aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan ajal seseorang apabila telah datang, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabarkan apa yang telah kalian kerjakan. Dan dunia inilah sumber dari segala petaka. Dunia inilah sumber dari kita tidak ingat terhadap kematian. Seakan-akan kita hidup 1000 tahun lagi. Seakan-akan kita hidup ya ini dengan waktu yang sangat lama. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan. Padahal rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini tidak akan berubah. Rizki yang Allah Subhanahu wa taala tulis ini tidak akan bergeser. Dan orang yang sibuk terhadap dunia adalah orang yang sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia ini merupakan tujuannya, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kemiskinan ada di pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak datang dunia kecuali apa yang telah dituliskan baginya. Wa man kanatil akhirah niyatahu, dan barang siapa yang akhirat adalah niatnya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan himpun perkaranya, ditolong urusan-urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan tersebut ada pada hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raqimah, dan dunia akan mendatangi dirinya dalam keadaan hina. Dunia akan mendatangi dirinya dalam keadaan hina. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum datangnya kematian hendaknya kita banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ada masanya, karena taubat ada batasannya. Ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat kita. Sekali lagi, jangan tertipu dengan sehatnya kita, mudahnya usia kita, kuatnya fisik dan jasad kita. Kematian bisa datang setiap saat. Bahwa yang namanya ajal dan juga kematian ini datang tanpa menunggu taubat kita, tanpa menunggu kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini masih menerima taubatnya seorang hamba malam yughargir, selama nyawanya tersebut belum sampai di kerongkongannya. Oleh karena itu, di bulan yang mulia, di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka berikanlah waktu, berikanlah kesempatan bagi diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taubat dengan sebenar-benarnya taubatan nasuha, agar
ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini termasuk hamba yang beriman, termasuk hamba yang diampuni dosa-dosanya, dan termasuk hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan bagi jamaah sekalian, silahkan untuk mempersiapkan diri untuk berbuka puasa, dan perbanyaklah doa, karena di saat-saat inilah waktu diijabahnya doa dan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.